Sudah 20 tahun perjalanan cerita One Piece dan hampir genap 1000 chapter. Tapi rasanya masih sangat banyak misteri One Piece yang sampai saat ini belum terpecahkan. Salah satunya adalah sebenarnya apa yang mendasari terjadinya abad kekosongan atau Void Century. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang abad kekosongan atau Void Century, jadi sebenarnya pemerintah dunia ini telah berusaha menghilangkan segala jenis informasi dan melarang siapapun untuk mempelajari tentang abad kekosongan. Dengan kata lain, tujuannya sendiri adalah agar tidak ada orang yang tahu sebenarnya apa yang terjadi di masa sebelum runtuhnya Great Kingdom di tangan aliansi 20 kerajaan berawal dari 900 tahun hingga 800 tahun yang lalu dalam cerita One Piece. Maka dari itu, penduduk Ohara yang sempat mempelajari tentang sejarah abad kekosongan dan bahasa kuno Poneglyph dibantai habis-habisan oleh pemerintahan dunia dan hanya tinggal menyisakan Nico Robin saja. Lantas sebenarnya apa penyebab pertempuran kerajaan kuno dan aliansi 20 kerajaan atau yang sekarang dikenal dengan pemerintahan dunia, sehingga pemerintahan dunia menghapuskan atau menghilangkan informasi tentang sejarah di masa lalu? Dan tanpa basa-basi, berikut ini merupakan pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena di 100.000 subscriber, Anime OP akan mengadakan giveaway. Pernahkah nakama semua berpikir kenapa tidak ada satupun kerajaan yang mencoba untuk mengintimidasi 20 kerajaan untuk bersatu, yang mencoba dan menggulingkan kerajaan kuno? Rasanya ada sesuatu yang aneh dalam cerita One Piece. Memang dunia One Piece sangatlah luas, dan dalam cerita One Piece terdapat banyak ras seperti manusia ikan, Ming, kurcaci, raksasa, dan lain sebagainya. Namun saat terjadinya Reverie atau Dewan Dunia yang dibentuk oleh pemerintahan dunia yang terdiri dari 50 pemimpin kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintahan dunia, sebagian raja yang hadir adalah manusia. Jika ada yang belum paham, maksud Mimin adalah Mimin tidak membicarakan tentang ras, melainkan spesies. Bahkan seorang kaum naga langit yang merupakan keturunan dari 20 kerajaan pertama, semuanya adalah manusia. Jadi kita dapat menarik benang merahnya, yaitu tidak ada spesies lain selain manusia yang berperang melawan kerajaan kuno. Dengan kata lain, dalam cerita One Piece hanya terdapat satu spesies, yaitu manusia, namun memiliki berbagai macam ras. Jika kita menarik kesimpulan seperti ini, lantas siapa yang menjadi bagian sekutu dari kerajaan kuno atau memiliki hubungan baik dengan kerajaan kuno? Menurut Mimin, ada 8 ras yang dulunya merupakan bagian dari kerajaan kuno, yaitu yang pertama adalah ras manusia dari klan Kozuki, yang kedua ras manusia hewan atau suku Ming, yang ketiga ras manusia ikan, yang keempat ras manusia langit, yang kelima ras tubuh panjang, yang keenam ras kurcaci, yang ketujuh ras raksasa, dan yang kedelapan adalah ras manusia ular. Lantas apa yang menguatkan bukti tersebut bahwa mereka merupakan bagian dari kerajaan kuno? Jika kita perhatikan simbol dari kerajaan Alabasta, klan Kozuki, dan ras manusia langit atau Sandia, terdapat 8 lingkaran kecil yang mengelilingi satu lingkaran besar, yang bisa diartikan sebagai berikut. Lingkaran kecil melambangkan 8 ras, dan lingkaran besar melambangkan kesatuan dari 8 ras tersebut, yang kemungkinan melambangkan kerajaan kuno. Selain itu, saat kemunculan Im Sama yang sedang membawa poster buronan Luffy dan melihat topi jerami raksasa, jika kita perhatikan, ruangan tempat penyimpanan topi jerami raksasa tersebut masih ada 7 ruangan lain di samping ruang tersebut, yang artinya total ada 8 ruangan penyimpanan di Mary Joyce yang diketahui sampai sejauh ini. Dan kemungkinan besar adalah seluruh ruangan tersebut berisikan 8 topi jerami yang berasal dari 8 ras yang berbeda. Bisa jadi bahwa topi jerami yang digunakan pemimpin ras tersebut sebagai simbol persatuan
dan simbol bahwa mereka bagian dari kerajaan kuno. Lalu selain itu, saat pertama kalinya diceritakan tentang penduduk O'Hara, ada momen di mana Profesor Clover yang sedang menunjukkan sebuah bola dunia yang memperlihatkan planet One Piece yang dikelilingi oleh 7 buah bola kecil di sekitarnya. Entah apakah itu satelit yang menggambarkan bulan atau sebuah planet lain. Namun yang pasti, rasanya tidak mungkin para cendekiawan O'Hara yang merupakan sebagian kumpulan arkeolog jenius menciptakan bola dunia tersebut tanpa ada bukti sejarah. Yang pasti ini ada hubungannya tentang masa lalu. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan dari penduduk O'Hara adalah seorang kumpulan arkeolog dan sejarawan dunia. Mungkinkah bahwa semua ras terkemuka di dunia One Piece tidak berasal dari planet yang sama? Yang kemungkinan dulunya kehabisan sumber daya atau ditinggalkan begitu saja demi bumi One Piece yang memiliki kondisi optimal untuk hidup. Lantas bagaimana para ras tersebut melakukan mutasi? Kita semua telah ditunjukkan bahwa perjalanan ruang angkasa dimungkinkan dalam cerita One Piece karena orang-orang di langit dapat berpindah ke bumi dengan menggunakan balon, seperti yang ditunjukkan dalam cerita Sampul Enel. Nah, ketika mereka sampai di bumi dan menetap di bumi, sebagian besar kerajaan memusuhi mereka, tetapi hanya sedikit suku atau kerajaan yang menyambut mereka dengan tangan terbuka. Dan seiring berjalannya waktu, orang-orang yang menerima kedatangan dari 7 ras tersebut, dan inilah awal dibentuknya kerajaan kuno, yang merupakan hasil dari aliansi antara faksi manusia yang terdiri dari klan Kozuki dan faksi manusia lain yang ada di bumi, dengan spesies yang berbeda dari planet lain. Kerajaan ini sangatlah kuat dan memulai berbagai pengetahuan, mengarah pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kemungkinan dari sinilah senjata kuno berhasil diciptakan. Maka dari itu, inilah yang menjadi penyebab kerajaan-kerajaan lain takut dan cemburu. Karena kerajaan kuno menggunakan sumber daya pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan. 20 kerajaan yang beraliansi ini atau yang sekarang dikenal dengan pemerintahan dunia, mereka takut bahwa mereka akan menjadi kerajaan yang lebih rendah dan bumi akan kehabisan sumber dayanya. Dan inilah yang menjadi penyebab awal pertempuran antara kerajaan kuno melawan 20 kerajaan yang beraliansi. Nah, jadi kenapa pemerintah dunia menghapuskan informasi tentang abad kekosongan atau Void Century? Karena pemerintah dunialah yang memulai, dan pemerintah dunia tidak ingin siapapun menemukan senjata kuno yang bisa menghancurkan pemerintah dunia saat ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa yang menjadi penyebab pertempuran antara kerajaan kuno melawan 20 kerajaan yang beraliansi? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.